بهم ويعيد بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها دخيلة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu wa sa'iril muamalatil muharramah kal qatli wa dharbi bi ghairi haqq. Dan termasuk di antara kemaksiatannya tangan adalah segala bentuk muamalah yang diharamkan, segala bentuk kelakuan, perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam, seperti pembunuhan atau pemukulan tanpa ada hak. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Allah itu mengharamkan atas kita semuanya satu sama lain tiga hal. Yang pertama adalah darah. Allah haramkan darah kita satu sama lain. Saya tidak boleh menumpahkan darah jenengan, jenengan tidak boleh menumpahkan darahnya saya. Wa amwalakum harta. Saya tidak boleh mengurangi harta panjenengan tanpa ada hak. Begitu juga panjenengan tidak diperbolehkan mengambil harta saya tanpa ada hak. Wa a'radakum, dan harga diri. Saya tidak boleh menginjak-injak harga diri panjenengan, sama panjenengan pun juga tidak boleh alias haram menginjak-injak harga diri saya. Ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sebagaimana kehormatan hari ini. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, ada di hari Dzulhijjah, hari Idul Adha. Sebagaimana kehormatan, kemuliaan hari kalian hari ini, hari Idul Adha, fi syahrikum hadza, yaitu di bulan Dzulhijjah, bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang terhormat. Fi baladikum hadza, di tempat ini, negara kalian, yaitu negara Makkah. Sebagaimana kalian satu sama lain harus saling menghormati, baik dalam harta, baik dalam darah, baik dalam harga diri. Sebagaimana Allah hormati tanggal ini, tanggal 10 bulan ini, bulan Dzulhijjah, kota ini, kota Makkah. Ala hal ballaghtu, ketahuilah, bukankah sudah aku sampaikan semuanya? Ini gambaran bahwa satu sama lain
tidak boleh saling merugikan, baik dalam harga diri mereka, harta mereka, ataupun darahnya mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman pada diriku sendiri. Allah bukan Tuhan yang zalim. Allah haramkan kezaliman terhadap zat Allah sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu atas kalian semuanya manusia adalah perkara yang haram. Fala tadzalamu, maka jangan sampai kalian saling menzalimi, saling merugikan satu sama lain. Karena itu diharamkan riba. Contoh, diharamkan riba. Kenapa? Karena riba itu zalim kepada yang hutang. Orang sering ngakunya didolimi sama renten, didolimi sama bank, didolimi sama leasing, tapi yang ngambil resiko siapa? Ya dia sendiri. Dia merasa tercekik dengan bunga, tapi yang ngambil pertama kali siapa ya? Ya dianya sendiri. Dia ngaku terdolimi, tapi dia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban. Dia haramkan riba karena ada satu pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan orang lain dengan bunganya dan seterusnya. Ulama salaf, ulama terdahulu, wah, mereka nggak mau sama sekali sampai zalim sama orang lain. Mereka seperti yang kita bahas di minggu lalu, sangat warok, anti dengan yang syubhat, lebih-lebih dengan yang haram. Mereka betul-betul hati-hati dengan apa yang syubhat, lebih-lebih apa yang haram. Pernah diceritakan Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab Tadbirul Mughtar, diceritakan Al-Imam Abu Hanifah itu pernah ngutangi orang. Kemudian ketika sudah jatuh tempo, maka beliau datang ke rumahnya orang yang berhutang kepada beliau. Dan saat itu panas menyengat, terik matahari begitu panas. Di depan rumah orang yang hutang sama beliau itu ada pohon. Setiap beliau ketuk pintu, beliau keluar. Jadi sengaja terkena panas matahari, ketuk pintu lagi, beliau keluar. Orang yang satu lalu-lalang heran, Imam Abu Hanifah, saya heran melihat perbuatan Anda ada di siang hari ini. Kenapa? Setiap Anda ketuk pintu bukan Anda tunggu di situ, tapi Anda keluar, padahal panas begitu sangat, tapi Anda keluar. Kenapa nggak diam aja di situ, enak teduh? Justru itu, aku datang ke sini bukan cuma bertamu, tapi aku nagih hutang. Sementara ketika aku ketuk pintu, kok saya terkena manfaat daripada pohon yang dimiliki oleh orang yang punya hutang sama saya ini. Saya khawatir kullu qardin jara naf'an, setiap hutang yang mengambil manfaat lebih daripada nilai hutangnya, walaupun cuma sekedar berteduh, itu termasuk riba. Itu termasuk riba. Saya ngambil manfaat dari orang yang punya hutang sama saya. Manfaat apa? Berteduh dari terik panas yang menyengat. Saya khawatir itu termasuk riba. Jadi mending saya kepanasan daripada kepanasan di akhirat neraka. Coba lihat bagaimana hebatnya Imam Abu Hanifah menghargai harta ataupun darah ataupun kehormatan orang lain. Ya. Ada seorang ulama karena kehujanan pulang dari pengajian dan kebetulan yang gonceng punya jas hujan cuma satu. Jas hujannya jas hujan celana. Nggak mungkin dong yang gonceng pakai jas hujan kemudian yang digonceng kehujanan. Bingung. Akhirnya mau ngiyup, berteduh. Subhanallah, ada bengkel tapi tutup. Bengkel tapi tutup. Mau ngiyup. Ditanya, mau kemana? Kok menggok? Mau kemana? Kok belok? Ya ngiyup Ustaz. Ini kan hujan, saya punya jas hujan cuma satu. Kalau dipakainya dengan ya modelnya model celana. Kalau dipakai saya juga nggak mungkin dengan kehujanan. Ya saya mau ngiyup berteduh biar jenengan nggak kehujanan. Lah itu rumahnya siapa? Itu tanahnya siapa? Udah izin sama yang punya kita berteduh.
Terus gimana Ustaz? Terus hujanan nggak apa-apa. Namanya kenapa hujanan? Daripada nanti di akhirat yang punya rumah nuntut, kok nggak izin? Enggak, mending hujanan dari rumah malah. Wah, orang sekarang kadang-kadang lebih parah, ya. Parkir mobilnya dia di halaman orang lain kadang-kadang. Sampai pavingnya rusak misalnya atau apa, dianggap biasa. Ya. Dianggap biasa. Parkir mobilnya dia tapi di fasilitas umum di jalan sehingga mempersempit ruang geraknya orang lain, pakai haknya orang lain tanpa izin mereka. Dianggap biasa zaman sekarang. Kenapa? Gak ada lagi harganya orang lain, harga diri orang lain diinjak-injak, kehormatan orang lain juga gak dihargai. Kemudian darah saling tumpah, harta saling berebut, kekuasaan saling cakar mencakar dan seterusnya dan seterusnya. Ulama dulu warok sama yang syubhat aja mereka nggak berani. Pernah juga diceritakan Al-Imam Abu Hanifah itu pernah kerja, tapi caranya bukan kerja beliau sendiri yang kerja. Beliau nitip barang gitu, kepada orang yang punya toko. Saya punya barang, saya titip kepada kamu, nanti untungnya dibagi dua ya. Siap. Sekali waktu Al-Imam Abu Hanifah naruh barang, dikasih tahu, temanku, ini barang ada aibnya, ada cacatnya. Nih, misal sarung, ini ada yang benangnya brodol. Nanti jual aja, harganya turun nggak apa-apa. Kasih tahu bahwa ini ada aibnya, walaupun harganya turun, mungkin dia nggak mau kalau ada aibnya. Mending dia cari harga yang lebih mahal tapi nggak ada aibnya. Oh iya, siap, diterima. Sekali waktu ada yang beli, lupa, laku barang, kan lupa nggak dikasih tahu kalau ada aibnya. Akhirnya nagih, ya apa barang saya kemarin laku, alhamdulillah. Dikasih tahu nggak yang beli aibnya? Nggak, lupa saya, ya sudah PNKP seperti ini. Ambil semuanya. Loh, saya lupa dan harganya turun. Iya, barangkali dia nggak ridho kalau harganya turun tapi ada aibnya. Mending dia cari harga yang pantas atau bahkan lebih mahal tapi nggak ada aibnya. Nah, kamu lupa nggak ngasih tahu sama dia. Saya khawatir dia nggak ridho, berarti bagian keuntungan jatahnya saya ada yang haram di situ. Nggak bisa. Lihat, ngeregani sama haknya orang lain. Haknya orang lain. Kalau sekarang, iya, penjual bodoh yang nunjukin aibnya. Ini jual beli mobil, ini pernah nabrak, ini pernah belok, pernah dicet, pernah ini, pernah itu. Wah, dodolan model ini dia nggak payu, nggak apa-apa, yang penting halal. Orang sekarang nggak apa-apa, yang penting makan. Haram gitu. Semua begini, saya pernah ditanya, jual beli sarang burung untuk berat dibasahi, biar berat disiram air, dibasahi, dikelucuri air pakai selang gitu. Tanya, gimana hukumnya? Ya, haram jelas. Menjualnya kiloan dikasih air, ya tambah angkot, padahal aslinya nggak sekilo, misalkan cuma setengah kilo, tapi gara-gara bahasanya sekilo. Itu semua begini lah. Kalau semuanya salah, mau ikut salah. Semuanya dolim, kamu ikut dolim. Kalau semuanya masuk neraka, kamu juga mau ikut neraka. Ya bisa. Bukan karena semuanya salah, kemudian perbuatan salah itu menjadi lumrah, menjadi halal. Nggak ada hukum begitu. Nggak ada hukum yang tergantung manusia yang tergantung hukumnya. Zaman kita ini zaman dimana kezaliman sudah dianggap lumrah. Nah, pernah sekali waktu Al-Imam Ibrahim bin Adham, beliau bekerja ada satu kebun milik orang kaya. Kebun milik orang kaya. Sekali waktu majikannya minta, Ibrahim, bawakan kepada saya, misal apel ya, kebun apel, bawakan kepada saya apel yang manis ya, pilihkan yang manis. Oh siap, diambilkan, kasihkan, dimakan, kok kecut. Oh iya, saya carikan yang lain, diambilkan, dikasihkan, kecut lagi, terus begitu. Kamu ini gimana sih? Milih apel yang manis saja nggak bisa. Bukan, saya nggak pernah makan apel dari kebun ini. Jadi saya nggak tahu yang manis yang mana, yang kecut yang mana, saya nggak tahu. Nah kalau orang sekarang misal saya jadi pegawai dari buah-buahan, kadang-kadang anggur gede, padahal bukan punya saya, milik majikan saya. Apel potong iris makan, halal, cuma satu biji, cuma satu buah, tapi kan nggak lagi isi.
Seperti yang pernah saya sampaikan, hati-hati urusan kedoliman walaupun kecil, kalau nanti di akhirat orang yang pernah kita dolimi tahu, jangan-jangan nuntut. Nah kalau nuntut itu perkara kecil atau perkara besar? Ketika datang tuntutan kepada kita di akhirat, perkara besar. Hati-hati orang nanti kepingin masuk surga selamat dari neraka, nggak peduli dia harus nginjek kepalanya siapa. Nah, sing penting selamat menuju surga. Oh ternyata pernah dolim kepada saya, makan buahnya saya nggak pakai izin, masuk pekarangan rumah saya berteduh nggak pakai izin. Oh ternyata dia pernah duduk di atas sepeda motor saya nggak pernah izin dibuka. Semuanya oleh Allah nanti di akhirat datang tuntutan itu, datang tuntutan demi tuntutan. Kalaupun dia punya pahala yang banyak gara-gara tuntutan habis pahalanya. Yang nuntut masih banyak, yang dosanya yang nuntut diberikan kepada yang tuntut sudah. Ini namanya muflis, kata Nabi. Ini orang yang bangkrut, datang kepada Allah dengan pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi dolim dan kepada orang lain juga banyak. Entah sengaja atau tidak sengaja. Artinya tidak sengaja itu nggak pakai izin gitu. Entah dia tahu atau nggak tahu. Sengaja berarti tahu. Kalau nggak sengaja berarti nggak tahu. Kalau dia berbuat dolim, ini pentingnya ilmu agama biar kita tahu batasnya itu gimana. Nah kalau kita nggak tahu, akhirnya kita nggak tahu batas, nggak kenal batas. Kalau nggak kenal batas, dipikir halal padahal nggak boleh, dipikir boleh padahal haram. Ya itu perlunya kita belajar ilmu agama, tambah tahu, tambah wawasan. Ya ibarat kita kalau mau melakukan perjalanan kita harus tahu lah rambu-rambu ini gimana. Oh lalu lintas kalau orangnya merah waktunya berhenti. Oh ada es coret berarti dilarang stop. Oh dilarang parkir. Oh dilarang putar balik. Oh ada marka jalan, nggak boleh nyelip kalau markanya lurus dan seterusnya. Biar apa? Selamat nggak ditilang, selamat biar nggak salah. Nggak tahu, kira-kira kalau kita jalan nggak tahu kepada polisi gimana? Nggak bisa, nggak diterima. Nggak tahu jangan keluar, nggak tahu keluar. Sama nanti di akhir kira-kira kita mau nggak tahu. Kalau nggak tahu kenapa dilakukan? Seharusnya kan kalau nggak tahu cari tahu baru dilakukan. Boleh lakukan, kalau nggak jangan. Kita kan nggak aruh apa-apa, nggak aruh, enak gitu. Nggak aruh apa-apa, nggak aruh apa-apa gitu. Ya, ini orang zaman sekarang dolim, tapi dia nggak tahu, nggak sadar kalau dia dolim. Nggak bisa dia nanti beralasan kepada Allah, saya nggak tahu ya Allah, nggak bisa. Salah ya salah. Memangnya kita nggak dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar. Umur, sehat, kesempatan. Ulama di mana-mana, masjid ada pengajian, kan dikasih kesempatan kita oleh Allah SWT untuk belajar, untuk tahu. Ada itu semuanya. Nah, pernah sekali waktu Abdullah bin Mubarak jauh-jauh pergi ke Syam, jauh-jauh pergi keluar kota, ke kota Syam, ribuan kilo jarak dari rumahnya. Untuk cari apa? Cari ilmu agama, cari hadis. Abdullah bin Mubarak pernah tahu bahwa ada satu ulama yang pernah mendengar hadis dari sahabat dari Rasulullah SAW. Dikejar di mana? Di kota Syam. Berangkat. Bukan orang kaya, Abdullah bin Mubarak berangkat, nabung berangkat, nyatet hadis. Nggak taunya penanya patah. Akhirnya bingung cari pinjaman. Ada yang punya pena? Ada. Pinjem ya? Iya. Nyatet hadis. Ternyata penanya katut ke bawah. Pulang. Udah jauh, udah hampir sampai ke kota aslinya, kota tempat tinggalnya. Dibuka baru inget penanya orang tadi itu saya lupa. Apa yang dilakukan? Balik hanya untuk mengembalikan pena. Orang sekarang utang, sengaja utang nggak balik. Bukan minjem, lupa kemudian nggak balik. Tidak, sengaja nyelah, minjem duit, utang, hilang punya jurus ninja juga. Hilang orangnya, sengaja. Kadang-kadang kita minjem barangnya orang, tapi nggak balik, itu hukumnya boleh. Apalagi kalau sengaja niat tidak mengembalikan, itu sengaja boleh itu namanya. Kalau nggak sengaja terbawa pulang ya balik. Kira-kira kalau kita ada di posisi dia, kita ridho nggak? Gambarannya begini. Allah pengen netok, jalur itu minta halalnya. Surani, Pak, atau maaf Bu, ini pulpennya mungkin karena remeh ya. Ini pulpennya, ini kembaliannya lupa nggak saya
kasih dan seterusnya, minta ridhonya, minta halalnya, selesai. Baik monodok. Ya minta halalnya, jadi memastikan hukum. Memastikan hukum. Nah, dan termasuk di antara apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pembunuhan. Enggak usah nyakiti orang lain, itu fatal. Nyakiti orang lain itu fatal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man adza mu'mina faqad adzani," barang siapa yang menyakiti perasaan atau badan orang lain, berarti dia sudah melukaiku. Barang siapa yang zalim kepada orang lain dengan cara apa? Melukai perasaannya atau melukai badannya, maka dia telah melukai perasaanku. Kata Nabi, "Wa man adzani faqad adza Allah ta'ala." Dan barang siapa yang melukai perasaanku, berarti dia sudah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzallahu ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang sudah melukai, menyakiti Allah, itu namanya orang sudah booking neraka sebelum matinya. Ya, jangan sampai kita ini melukai perasaan orang lain, apalagi sampai melukai badan orang lain tanpa ada hak. Dan resikonya fatal. Kenapa? Melukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Melukai Allah itu namanya booking neraka sebelum matinya. Belum mati sudah masuk neraka. Artinya apa? Gak ada jarak antara dia neraka kecuali mati rokok. Kalau kita sampai sembrono dalam ucapan sampai melukai perasaan orang lain, kalau kita sembrono dalam perbuatan sampai melukai badannya orang lain. Nah, satu hadis dikatakan apa oleh Nabi? Syarrun nas antarakahun nas ittiqa'a fuhsy. Seburuk-buruknya orang itu orang yang menjauh darinya karena perbuatan yang jahat. Seburuk-buruknya manusia itu adalah orang yang dijauhi karena kejahatannya, baik ucapannya, nyelekit, perbuatannya, melukai badan, preman misalnya gitu. Kemudian selalu berbuat zalim sama orang lain dan seterusnya. Itu seburuk-buruknya orang. Ya. Kadang-kadang orang sama sekarang senang kalau dihuteni wong. Padahal kata Rasulullah itu seburuk-buruknya orang. So boleh ini wani yang berat. Jangan-jangan orang itu tak berani karena apa? Jahatnya dia, kezaliman yang dia lakukan. Kok bangga kapan dia dilabeli oleh Allah sebagai seburuk-buruknya orang? Kapan dia dicap oleh Rasulullah sebagai seburuk-buruknya orang? Jadi orang terburuk di muka bumi kok bangga gitu. Jadi preman bangga. Jadi misalkan pejabat yang semena-mena, wani be aku penjara misalnya, kok bangga jadi orang yang ditakuti kezalimannya, kejahatannya oleh orang lain. Nah, bahkan Abu Ishaq Asy-Syairazi, seorang ulama namanya Al-Imam Asy-Syairazi, beliau pernah berjumpa Nabi SAW dalam mimpi. Kemudian Rasulullah SAW dalam mimpi Al-Imam Asy-Syairazi ngasih nasihat. Wahai Syekh Asy-Syairazi, beliau senang dipanggil sebagai Syekh saja. Kenapa? Karena yang manggil adalah Rasulullah. Wah, kalau sudah dipanggil sama Rasulullah, dipanggil kehormatan, selamat itu namanya. Orang sekarang kan kok senang dilem sama orang yang nggak efek, pujiannya nggak efek, bahkan mungkin jadi racun. Ya, kalau pujiannya Rasulullah itu namanya stempel, nggak dipuji satu manusia oleh Rasulullah kecuali itu adalah jaminan bahwa dia selamat. Bukan dipanggil Syairazi, Syekh, guru. Rasulullah yang panggil dia guru. Orang sekarang nggak dipanggil ustaz, muamu, nggak dipanggil Syekh, muamu, padahal dia berharap pujian, panggilan dari orang siapa sih? Jamin dia nanti di akhirat. Enggak. Nyari nilai di mata manusia. Awal hasil Rasulullah pesan, Syekh Syairazi, aku kasih tahu ya, man arada salama falyatlubha min salamati ghairi. Barang siapa yang ingin selamat, cari keselamatannya dia di dalam keselamatannya orang lain. Selagi kamu menyelamatkan orang lain, jaga kehormatannya, enggak berbuat zalim kepada mereka, maka kamu pun juga akan dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Orang itu kalau nggak jahat, kemungkinan kecil dijahati sama orang. Kemungkinan kecil. Tapi orang itu sudah banyak jahat, banyak musuh. Hukum alam itu sudah. Orang kalau jahat banyak musuhnya. Tapi orang itu kalau baik, ya ada aja musuh. Tapi secara umum orang itu nggak jahat sama dia. Kenapa orang baik?
omongannya, perbuatannya, tingkah lakunya, sama tetangga, sama keluarga, sama teman, di kantor, di kampung, baik. Secara umum nggak punya musuh dia. Nggak ada yang musuh sama orang baik kecuali orang tua lain. Tapi kalau orang itu jahat, dolim, ya banyak musuhnya, banyak yang nggak senang sama dia, banyak yang doain jelek, banyak melaknat dia dan seterusnya pada akhirnya. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad Ar-Ramli, Al-Imam Ahmad Ar-Ramli, ketika beliau meninggal, ngomongkan putra beliau namanya Al-Imam Muhammad Ar-Ramli. Ada namanya Ahmad Ar-Ramli. Ahmad Ar-Ramli si ayah. Ada yang namanya Muhammad Ar-Ramli. Muhammad Ar-Ramli itu adalah anaknya. Nah, ketika ayahnya meninggal, Al-Imam Ahmad bangkit bangun. Al-Imam Muhammad dia khutbah cuma satu hadis. Dia bawakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu apa? Man salimal orang yang selamat itu khairun nas man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang yang baik itu adalah orang yang selamat, orang lain yang selamat dari lisannya dan tangannya. Orang yang baik itu manakala orang lain selamat dari lisannya, selamat dari perbuatannya. Dan ketahuilah, ayahmu adalah orang lain nggak pernah terlukai oleh lisannya, nggak pernah terlukai oleh tangannya. Nah, sebaliknya, seburuk-buruknya orang adalah orang yang dijauhi karena kejahatannya, karena kezalimannya. Nah, termasuk apa? Iya, pembunuhan. Ya, pembunuhan. Waliyadzubillah min dzalik. Pernah Al-Imam Abdullah bin Abbas, sepupu sahabat Rasulullah SAW. Beliau ketika itu yang dulu ilal Ka'bah, melihat Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, Innallaha harramaki wa syarrafaki wa karramaki. Ka'bah, Allah itu memuliakan, Allah itu menghormati, Allah itu mengagungkan. Dan ketahuilah, darahnya orang yang beriman, harga dirinya mereka, hartanya mereka lebih agung, lebih mulia daripada kamu, lebih ditinggikan kehormatannya daripada kamu. Kamu batu, tapi dimuliakan oleh Allah. Bagaimana mungkin umat Nabi Muhammad manusia kemudian tidak lebih terhormat daripada kamu, wahai Ka'bah? Tidak lebih terhormat daripada kamu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kamu mulia, tapi kehormatan orang mukmin lebih mulia daripada kamu. Kamu agung, tapi Allah lebih mengagungkan kehormatannya orang mukmin daripada kehormatanmu, dan seterusnya. Bayangkan. Dan kalau ada orang ngidoni Ka'bah, itu namanya pelecehan. Gimana kalau ada orang ngidoni wajahnya orang lain? Kalau ada orang nyaji Ka'bah, gimana kalau ada orang nyaji manusia? Yang mana lebih fatal? Yang mana lebih mualati? Jangan dikira ngidoni Ka'bah mualati. Kalau ngidoni orang nggak mualati, kadang-kadang orang salah persepsi. Kadang-kadang berani jahat sama manusia, tapi berbuat jahat Ka'bah nggak berani. Salah. Kalau kepada Ka'bah nggak berani, seharusnya kepada manusia lebih-lebih. Ya, seharusnya kepada manusia lebih-lebih. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la zawalud dunya, hilangnya ini dunia, ahwanu ala Allah, lebih ringan bagi Allah, min qatli mu'minin bi ghairi haqqin, daripada membunuh orang yang beriman tanpa hak. Hilangnya ini dunia itu buat Allah lebih ringan, enteng, daripada satu nyawa melayang tanpa hak. Ya jelas kan, dunia ini nggak ada harganya di sini, tapi satu nyawa orang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh dunia habis, Allah sendiri yang akan menghabiskannya nanti di akhirat, di hari kiamat. Seluruh dunia habis, binasa, hancur, lebur, nggak masalah bagi Allah. Yang masalah itu ketika nyawa seorang iman, seorang mukmin hilang tanpa dahak, itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Walau anna ahla samawati wa ahla ardi, kalau seandainya penduduk langit, penduduk bumi semuanya ishtaraku, bersekutu, saling membantu di dalam apa? Fi qatli mu'minin, di dalam pembunuhan orang yang beriman, la adkhalahumullahu nar, maka seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk langit Allah masuk ke neraka semuanya. Bayangkan. Kalau ada orang ngidoni Ka'bah, hilangnya ini dunia, ahwanu ala Allah, lebih ringan bagi Allah, min qatli mu'minin, bi ghairi haqqin, daripada membunuh orang yang beriman tanpa hak. Hilangnya ini dunia itu buat Allah lebih ringan, enteng, daripada satu nyawa orang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh dunia habis, Allah sendiri yang akan menghabiskannya nanti di akhirat, di hari kiamat. Subhanallah.
Allah masuk ke neraka semuanya. Dan hati-hati sama lisannya. Hati-hati sama lisan. Kadang-kadang orang itu gak bunuh, tapi lisannya meridhoi pembunuhan. Ada orang dibunuh tanpa ada hak. Contoh maling dibunuh. Maling dibunuh. Berhak dibunuh maling. Terus kita ngomong kapok. Hati-hati. Hati-hati. Syukur. Hati-hati. Kita gak bunuh, tapi kalimat itu termasuk ridho sama pembunuhan. Dan pembunuh, pencuri tidak dibunuh. Dalam Islam pencuri tidak boleh dibunuh. Mentok-mentok potong tangan, selesai. Ngulang lagi potong tangan yang satunya. Ngulang lagi potong kakinya. Ngulang lagi potong kaki satunya. Bukan pencuri boleh dibunuh. Jambret, kecekel, diobong, kapok, hati-hati. Orang banyak ya posting misalnya di Facebook atau di Instagram, komen soal kapok, syukuri, rasain, wih. Lebih banyak mana yang ngomong kesian, mestinya nggak boleh itu, nggak adil itu, nggak setimpal itu, nggak boleh. Nyuri harta kok dihilangin nyawa, nggak setimpal. Daripada orang yang ngapok-ngapok, lebih banyak ngapok-ngapok. Kenapa? Lebih banyak yang nggak belajar ilmu agama daripada yang belajar. Hati-hati. Misal contoh yang lain. Wis mending fulan itu dipateni siapa gitu. Saya senang kalau fulan itu mati dipateni siapa gitu. Misalkan model sama orang ngomong moga-moga dipateni ngomong. Walaupun nggak mati itu orang, kalimatnya sudah dianggap berserikat, bersekutu dan pembunuhan. Hati-hati. Hati-hati. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu kalimat kecuali catat dalam atid. Mau kalimat itu baik, kalimat itu buruk. Nih, betapa pentingnya kita sama ilmu agama. Nah, pernah diceritakan di zaman Rasulullah SAW ada beberapa sahabat dalam perjalanan mereka ketemu satu laki-laki musyrik kafir, yang mana laki-laki ini yang kafir ini punya ghanimah, punya harta rampasan perang gitu. Rampasan perang. Karena takut, mungkin karena takut yang kafir ini ucapkan salah, diam. Ini yang muslimin banyak, dia sendirian. Waduh, kepergok. Langsung dia ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Nunjukno kalau dia tuh saya muslim, saya saudara kalian. Maka yang lain tinggal, ya wis, pokok ucapkan la ilaha illallah selesai. Ada satu di antara sahabat itu yang nekat balik dipateni. Ini pura-pura masuk Islam, biar selamat nyawanya, biar selamat hartanya, nggak ada. Pura-pura dibunuh, diambil. Akhirnya ada sahabat lain yang tahu, lapor sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipanggil itu sahabat, ditegur bisa-bisa, marah betul Rasulullah SAW kepada itu sahabat. Kemudian itu sahabat mengatakan, ya Allah, saya salah ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. La ghafarallahu lak, nggak ada. Berat ya, tidak Allah ampuni dosa-dosanya kamu. Fatal kesalahannya kamu bunuh orang tanpa ada hak, apalagi dia sudah la ilaha illallah, kamu belah dadanya, dia jujur atau bohong, kamu tahu dari mana? Yang penting ketika dia mengucap la ilaha illallah berlaku hukum dunia. Ketika seseorang itu mengucap la ilaha illallah berlaku hukum dunia, apa itu? Kita hormati harga dirinya, kita hormati hartanya, kita hormati darahnya. Ini kamu injak-injak harga dirinya, kemudian kamu ambil hartanya dan kamu hilangkan nyawanya. La ghafarallahu lak, tidak Allah ampuni dosanya kamu. Singkat cerita, nggak lebih seminggu kecuali mati itu orang. Akhirnya dikubur dan dibuang sama bumi, kayak dilepeh sama bumi. Dicari tanah yang lain digali, dikubur, tapi keluar lagi sampai 3 kali. Akhirnya terpaksa ditaruh ada di antara 2 gunung, ibarat lembah begitu, dilempari batu, dikubur begitu dengan cara begitu, dilempari batu. Kemudian Rasulullah bersabda, innal arda la taqbal man huwa syarrun min sahibikum. Bumi pernah menerima jasadnya orang yang lebih buruk daripada dia. Fir'aun, Namrud,
Ya. Goru. Bumi, tanahnya pernah menerima jasanya orang yang lebih buruk daripada sahabat kalian, teman kalian. Terus kenapa kok sekarang dilepeh sama bumi sampai 3 kali? Walakin aradallahu ayyuriyakum hormatan dari muslim. Tapi Allah ingin menampakkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita bagaimana terhormatnya darah seorang muslim. Padahal ada yang lebih buruk daripada dia. Dia baru bunuh 1 orang, ada jutaan ribuan kali dia bunuh. Tapi diterima jasanya oleh bumi. Ini kan diterima. Apa perlunya? Biar kita tahu betul teringat ya dalam memori kita, hati-hati sama darahnya orang muslim. Hati-hati sama kehormatan orang muslim, apalagi darahnya mereka. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, laisa min nafsin tuqtalu dzulman, tidak ada satu nyawa yang melayang karena pembunuhan secara zalim. Illa kana 'ala ibni Adam al-awwal, kecuali dosanya juga Allah bebankan kepada anak Adam yang pertama. Siapa? Qabil ketika bunuh Habil. Tidak ada pembunuhan yang pertama kali terjadi di muka bumi kecuali pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil. Maka semenjak itu siapapun yang pernah menumpahkan darah, melakukan pembunuhan, maka dosanya mereka Allah timpang juga kepada Qabil. Gimana itu dosanya Qabil itu? Siapapun yang membunuh, dia dapat dosanya. Kenapa? Dia yang ngasih contoh pertama kali yang namanya pembunuhan. Dia menjadi figur yang pertama kali melakukan yang namanya pembunuhan. Saya bisa tambahin sedikit. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man jarrada dhahra muslim." Barang siapa yang menelanjangi punggungnya seorang muslim, dilepas pakaian, ditelanjangi. Untuk apa? Liyam beribahu, pukul. Biar kerasa nih, lepas bajunya, pukul punggungnya. Wa fa'ala bi ghairi haqqi, dan dia melakukan kezaliman tanpa ada hak. Maka laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Orang seperti ini enggak jumpa Allah kecuali Allah dalam keadaan murka kepada dirinya. Anak itu takut dimurkai orang tuanya. Santri itu takut dimurkai gurunya. Lah gimana kalau ada satu hamba nggak takut dimurkai Allah Subhanahu wa taala sampai dia berbuat kezaliman? Hati-hati orang sekarang gampang gendut. Teman-teman, hati-hati. Dia nggak ketemu Allah kecuali dalam keadaan Allah dalam keadaan murka, Allah dalam keadaan marah kepada dirinya. Dhahrul muslim hima illa bihaqqi. Punggungnya orang muslim itu ibarat pagar, nggak boleh diterabas kecuali ada hak. Kita pernah dipukul punggungnya, boleh kita pukul punggungnya dia. Dipukul berapa kali? Sekali. Boleh kita pukul punggungnya dia sekali. Dipukul 2 kali, kita boleh balas pukul punggungnya dia 2 kali. Pakai apa? Pakai pecut. Kosongan, cuma dijeguk, ya nggak boleh pakai senjata. Kita balasnya juga kosongan. Setimpal. Aturan dalam agama Islam ini syariatnya setimpal, sebanding, nggak ada yang merasa kezaliman satu sama lain. Punggungnya orang muslim itu adalah ibarat pagar, jangan diterabas kecuali kalau ada hak. Bahkan la yaqifanna ahadukum mawqifan yudrab bihi rajulun dzulman. Jangan sekali-kali kamu berdiri berada di satu tempat yang di tempat itu seorang muslim dipukul secara zalim. Fa inna la'nata tanzilu ala man hadarahu. Karena sesungguhnya laknat itu akan menimpa turun kepada setiap yang hadir, yang menyaksikan ketika ada si zalim berbuat kezaliman kepada orang lain. Kita melihat ada orang zalim sama orang, terus kita saksikan, apalagi di syuting, di video, di viralkan. Hati-hati, ketika turun laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka turun laknat bukan hanya kepada yang zalim. Siapapun yang menyaksikan tapi nggak bantu, siapapun yang menyaksikan tapi nggak nolong, maka dia juga mendapatkan murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau melihat orang gendut, nyinggir. Kenapa? Jangan-jangan salah satu di antara mereka berdua ada yang zalim. Nah kalau kita menyaksikan asyik, sopo sing menang, sopo sing kalah, sopo sing bengep, apalagi disuntik, hati-hati. Turun laknat kena semuanya. Misah enggak, belani enggak, nolong enggak, malah menikmati dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir cerita
Satu cerita, pernah ada seorang raja, dia punya anak, yang mana anaknya ini calon pemegang tahta kalau si raja ini meninggal. Akhirnya si raja ini manggil satu guru untuk mendidik anaknya, putranya, sehingga ketika rajanya mati, ini anak menjadi raja yang baik, raja yang sayang sama rakyatnya. Nggak boleh panggil satu guru untuk didik dia. Sampailah itu anak dalam keadaan lulus menjadi anak yang baik. Ketika perpisahan dengan gurunya, wes ya, kamu sudah berhasil menjadi anak yang baik, ya insya Allah kalau kamu jadi raja kapanpun itu kamu jadi raja yang baik. Oh ya, terima kasih sudah didik saya. Saya boleh melakukan satu hal kepada kamu? Boleh. Oh, gimana enggak, Anda sudah didik saya jadi anak yang baik, ya sudah. Tapi saya mohon halalnya ya. Iya, uang plong buatan. Itu anaknya raja ke uang plong buatan, plak, wis lari. Mantap aja. Di kantor nggak ada hak. Apa salahnya saya? Wah, diingat. Akhirnya benar, si raja meninggal, kemudian anaknya menjadi raja. Dicari, coba cari guru saya dulu, ada yang namanya Fulan dulu tinggal di sini, ini dan itu, coba hadirkan, dihadirkan. Mau dihukum, tapi sebelum dihukum, ini si raja yang baru anak tanya, kamu ingat nggak? Pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, kamu mukul saya, menampar pipi saya tanpa ada alasan. Jangan buat saya. Sekarang saya mau hukum kamu, tapi saya mau tanya, apa salah saya kamu hukum saya? Enggak ada. Kamu enggak salah. Cuma kalau kamu mau tahu apa alasan saya, raja, saya yakin suatu saat kalau ayahmu meninggal pasti kamu yang jadi raja. Saya khawatir kalau kamu zalim memukul orang lain. Nah, sebelum itu terjadi, saya kasih tahu, enak nggak dizalimi? Nah, biar kamu tak berbuat zalim, saya pukul duluan kamu. Enak kan dizalimi itu? Sama, ketika kamu raja jangan sampai zalim. Akhirnya dikasih hadiah, pas. Kenapa? Itu didikan. Subhanallah, hasil. Jangan pernah kita ini. Ya, simpel lah. Kadang kita ini cuma bisa ngomong. Dan kepindiran-kepindiran wong. Cuma kadang-kadang cuma doang gitu. Jadi omong kosong, menjadi status kalau zaman sekarang. Padahal dia sendiri lupa kalau berapa kali orang pernah dia sakiti, berapa kali orang pernah dia lukai perasaannya atau badannya mungkin dan seterusnya. Ya kemudian, dia bikin status atau bikin kalau lebih dirgani wong. Waduh. Kadang-kadang orang bikin status itu untuk balas dendam. Lek bikin dirgani wong, berhubungan kan regane apa kita regani masuk begitu. Berhubung saya digoling ya saya goling sama orang lain gitu. Jadi pelampiasan. Ada sama sekali. Jadi harga diri orang, hartanya orang, apalagi darahnya orang itu lebih mulia daripada Ka'bah, lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah. Kalau Ka'bah saja kita nggak berani karena mualati, hati-hati. Harga diri orang, hartanya orang, dan darahnya orang lain, apalagi itu juga mualati dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan diselamatkan orang lain daripada lisannya kita, diselamatkan orang lain daripada tingkah lakunya kita, dan mudah-mudahan kita pun juga diselamatkan dari lisannya orang lain dan tingkah lakunya orang lain. Mudah-mudahan selamat lahir batin dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna